Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala talabul ilmi rabbi shrah wa yassir li amri uqdatam lisan yafqahu qawli rabbi zidni ilman warzuqni fahman la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqala kitabul karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama mari kita semuanya mengucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia. Berbahagia. Ya, saya berbahagia karena saya bisa menyapa netizen maupun Anda para master dan master maupun Anda mau di dalam negeri maupun di luar negeri. Salam hormat saya kepada guru besar Remaja Karya dan guru besar kepada guru agama yang lainnya. Jadi kita harus patut mensyukurinya. Cuma yang patut disyukuri diantaranya itu ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dan nikmat panjang umur. Salam semoga tetap terturut dan terlimpahkan kepada baginda dalam kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah beliau telah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari alam gelap kulitan menjelang terang yang tidak tahu menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita laksanakan. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para salihin, para sahabat, para salihin. Tidak lupa juga kepada para wan, dan tidak lupa juga para jahat yang bercapurinya. Salam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan lupa bantu subscribe ya di channel saya itu Santri Angin Pras Banten. Insya Allah saya di sini saya akan menjelaskan itu tentang waliullah, yaitu berbicara dengan virus ya. Jadi masalah virus corona itu bukannya di zaman sekarang aja yang ada virusnya, tapi di zaman para nabi pun ada itu yang namanya virus, itu sebenarnya virus daun. Virus daun itu melanda di kota Damaskus gitu ya. Nah, ketika itu kenapa orang-orang itu banyak yang mati, banyak yang meninggal, sama di zaman sekarang? Karena banyakkan kepanikan gitu ya. Di zaman dulu juga banyakkan kepanikan, soalnya ketika itu ada waliullah, itu wali Allah ya, kekasih Allah gitu ya. Dia berbincang-bincang dengan yang namanya virus. Wahai virus, kamu itu hendak kemana? Jawab virus, saya itu mau hendak ke kota Damaskus. Kamu perintah dari siapa sih? Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai virus, kata waliullah itu, kamu berapa lama ketika di kota Damaskus? Dan virus itu dia menjawab, saya selama 2 tahun. Dan kata waliullah itu, wahai virus, kamu itu sebanyak berapa makan korban di kota Damaskus? Virus menjawab, saya akan makan korban itu 1000 orang. Nah, setelah itu banyak yang panik di kota Damaskus gitu ya, banyak yang meninggal gitu ya. Tapi tidak sesuai dengan janjinya gitu ya. Nah, ketika itu sesudah berlalu nyampe 2 tahun, virus itu kembali gitu ya, dan berbicara lagi dengan sang waliullah gitu ya. Waliullah itu bertanya kepada virus, wahai virus, kamu sudah melaksanakan tugasnya Allah Subhanahu wa taala? Jawab virus, ya saya sudah. Kamu sudah berapa tahun di sana? Saya sudah 2 tahun. Dan kamu sudah berapa banyak membunuh orang di kota Damaskus tersebut? Jawab virus itu, dia menjawabnya, saya udah membunuh 50.000 orang. Kata waliullah, kenapa kamu
berbohong. Kenapa kamu ingkari janji, padahal janji kamu itu untuk membunuh orang-orang itu di kota Damaskus itu, yaitu 1.000 orang. Kenapa bisa lebih 50.000 orang? Jawab virus tersebut yang bernama daun itu, sebenarnya kami itu membunuhnya itu benar 1.000 orang, cuma yang 4.000 orang itu kebanyakan mereka itu panik, ketakutan, jadi makanya banyak yang mati, banyak yang meninggal gitu. Jadi makanya ketika ada virus corona itu, kita itu jangan panik ya, harus tenang, harus dihadapi dengan sabar, jangan panik, harus mendekatkan diri kepada Allah, karena virus itu adalah makhluk Allah, perintah Allah gitu lah. Jadi jangan panik gitu. Kalau kita udah kena virus berarti udah takdirnya gitu. Apalagi di zaman sekarang ini, bukannya kita semakin dekat kepada Allah, tapi pemerintah itu semakin jauh. Kenapa semakin jauhnya itu? Yaitu masjid-masjid ditutup, masjid-masjid itu kan semakin parah gitu. Harusnya ketika kita dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu harus dekatkan diri kepada Allah gitu. Deketin masjid, penuhi majelis masjid, jangan dijauhin. Apalagi sekarang banyak kebohongan, virus itu. Orang yang nggak kena virus dijelaskan virus gitu ya, flu biasa virus. Bahkan ada yang bilang yang jatuh dari kamar mandi pun dibilang virus. Itu kan bohong gitu. Banyak kebohongan di Indonesia, banyak politik gitu, terutama yang berpangkat gitu ya. Orang yang berpangkat itu emang orang-orang pintar, tapi orang pintar itu kebelingar. Kenapa dia kebelingar? Karena pintarnya tidak diiringi dengan ilmu agama. Makanya dia mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Bahkan dia mau mengorbankan orang lain, mau mengorbankan rakyat demi kepentingan diri sendiri. Jadi saudara-saudara yang berarti Allah, jangan panik ya, jangan panik dengan virus, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semakin dekat kita kepada Allah, insya Allah gitu, tidak akan kena. Jadi zaman sekarang pun sebenarnya yang kena virus itu sedikit, tapi ditambah-tambah kan politik gitu. Kan tadi saya jelaskan di zaman para nabi pun ada yang bernama virus daun gitu ya. Wabah itu adanya di kota Damaskus gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan virus itu 1.000 orang yang akan meninggal. Emang benar 1.000 orang itu. Tugasnya virus itu 1.000 orang membunuh manusia, tapi yang kebanyakan yang mati itu malah 50.000 orang. Yaitu jauh virus itu karena manusia itu banyak ketakutan, banyak yang panik gitu. Banyak yang tidak tenang gitu. Dengan keadaan seperti ini harusnya tenang, jangan panik gitu. Berdoa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya kita jangan panik dengan virus, harus tenang, harus sabar, semakin dekat dari kepada Allah Subhanahu wa taala, karena virus juga itu makhluk Allah, ciptaan Allah yang harus ditakuti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran datang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari hawa nafsu pribadi. Jazakumullahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan sedunia.